Selamat sore saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Mazmur pasal 26 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Dari bacaan kita saat ini, saudara-saudara, saya memberi tema Tuhanlah sumber kekuatan. Tuhanlah sumber kekuatan. Saudara-saudara, setiap manusia dalam menjalani kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya cobaan atau tantangan. Setiap manusia memiliki tantangan atau ujian yang berbeda-beda. Saya memiliki ujian yang berbeda, dan tentunya saudara-saudara juga berbeda dari saya. Nah, saudara-saudara, ketika menghadapi tantangan atau ujian itu, kita tidak akan mampu untuk menghadapinya tanpa kekuatan dari Tuhan. Kita tidak akan mampu mengatasinya jika kita cuma mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, saudara-saudara, pasti kita memiliki cara yang berbeda-beda untuk mengatasi setiap masalah dan pergumulan yang ada dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan dalam lingkungan kita. Nah, pertanyaannya bagi saya dan saudara-saudara, apakah kita melibatkan Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan itu? Saudara-saudara, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa untuk mengatasi masalah itu. Tetapi ketika kita menyerahkan seluruh persoalan kita, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta tolong terhadap Tuhan, kita memohon kekuatan yang hanya daripada Tuhan, maka kita akan mampu untuk mengatasi. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti akan mampu memberi bantuan kepada kita lewat orang-orang di sekitar kita ataupun dari diri kita sendiri, lewat pikiran, tindakan, apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah itu. Saudara-saudara, seringkali dalam kehidupannya manusia mengatakan bahwa saya ingin menjadi pengikut Allah, saya ingin menjadi orang yang setia terhadap Allah, saya ingin menjadi orang yang selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, tanpa disadari, ketika kita ingin mengikut Tuhan, ada beberapa masalah bertubi-tubi yang diperhadapkan kepada kita, persoalan, pergumulan, tantangan, ujian itu diperhadapkan bagi kita. Nah, tetapi ketika kita mendapatkan semua itu, kita menyalahkan Tuhan. Kita tidak ingat bahwa kita sudah berjanji untuk menjadi pengikut yang setia kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk menjadi pengikut yang setia kepada Tuhan itu harus menanggung beban yang begitu berat. Jadi, ketika kita ingin menjadi pengikut Tuhan yang setia, kita tidak akan merasakan yang senang-senang saja, tapi kita akan diberikan cobaan oleh Tuhan. Apakah kita mampu? Apakah kita tetap setia? Nah, itulah biasanya manusia sering menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa? Saya sudah menjadi anak yang setia, saya sudah mau dengar-dengaran, saya sudah mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya, tapi kenapa saya harus diperhadapkan dengan masalah yang seperti ini? Kenapa harus saya yang mengalami masalah ini? Kenapa harus saya yang menderita? Kenapa bukan dia? Dia hidupnya yang memang tidak mau mengikut Tuhan, dia hidupnya santai-santai saja, tetapi saya, diri saya yang ingin menjadi pengikut Tuhan, yang ingin setia terhadap Tuhan, Tuhan malah berikan cobaan yang begitu berat buat saya. Kita sering kali saudara-saudara menyalahkan Tuhan. Kita tidak ingat apa yang sudah kita katakan, bahwa saya ingin menjadi pengikut Tuhan. Hal inilah saudara-saudara yang tertulis dalam Mazmur pasal 26 ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Seringkali kita meminta Tuhan untuk menguji kita, tapi ketika ujian itu diperhadapkan pada kita, kita tidak mampu. Bahkan kita hanya mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara,
ketika kita diperhadapkan dengan ujian itu, bukanlah kita menyalahkan Tuhan, tapi kita harus memohon kekuatan, kita harus berdoa kepada Tuhan, kita harus meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita kekuatan, sehingga Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah dan ujian, persoalan, pergumulan apapun yang kita hadapi. Dan percaya saudara-saudara, Tuhan itu tidak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita sebagai manusia. Saudara-saudara, ujian itu, tantangan itu bukan hanya menjadi bagian kita sendiri. Orang lain juga punya ujian, masalah, dan cobaan pergumulan yang berbeda-beda. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya dan saudara itu punya persoalan yang berbeda-beda. Ketika kita melihat orang lain memiliki persoalan, justru kita sering mengatakan bahwa sedangkan saya punya persoalan sendiri, saya belum selesaikan, mau urus kamu lagi. Nah, hal itu yang biasanya kita katakan dalam diri kita. Saja kita harus mengerti saudara-saudara bahwa Tuhan itu bisa saja memakai kita untuk menolong sesama kita yang memiliki pergumulan yang begitu besar. Tuhan bisa saja memakai kita untuk membantu memberikan solusi jalan keluar, sehingga orang lain itu bisa mengatasi masalahnya. Lewat cara-cara itulah Tuhan memakai kita untuk memberikan pertolongan bagi orang lain. Begitu juga sebaliknya, ketika kita ada masalah, ada orang yang datang kepada kita bertanya, kau ada masalah apa? Coba mungkin bisa ceritakan, mungkin kita bisa bantu cari jalan keluar. Tapi kita biasanya sering kita katakan bahwa ini masalah saya, kalian tidak perlu ikut campur atas masalah yang saya hadapi, saya pasti bisa menghadapi ini. Nah, bisa saja saudara-saudara lewat orang lain itu juga hadir di tengah-tengah kita untuk menolong kita. Tidak ada salahnya apabila kita berbagi sedikit mengenai kehidupan kita, mengenai permasalahan dalam kehidupan kita. Memang saudara-saudara, tidak semua hal dalam kehidupan kita itu harus kita bagi terhadap orang lain. Tetapi ketika kita sudah merasa bahwa kita tidak sanggup, dan ketika kita meminta kepada Tuhan, mungkin lewat orang tersebut Tuhan memakai mereka untuk memberikan jalan keluar, untuk menolong kita mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Nah, sekali lagi saudara-saudara, saya mau katakan bahwa ketika kita diperhadapkan suatu masalah besar sekalipun, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kita menganggap bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Jangan pernah kita katakan bahwa Tuhan marah dan Tuhan memberikan cobaan ini karena Tuhan tidak sayang terhadap kita. Jangan saudara-saudara kita memiliki pemikiran seperti itu. Ketika kita mau mengikut Tuhan, ada sesuatu hal yang besar yang harus kita lakukan, sehingga atas masalah, peristiwa, pergumulan apa yang kita hadapi itu menjadi sebuah ujian, dan Tuhan bisa melihat kesetiaan kita, kemampuan kita menerima tantangan yang Dia berikan. Jadi saudara-saudara, saya mau katakan bahwa ketika saudara-saudara memiliki masalah dalam hidup ini, memiliki ujian pergumulan, saya dan saudara, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa melewati semuanya itu, tidak akan pernah selesai masalah itu. Tapi marilah kita semua mengandalkan Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita, entah itu masalah apa yang besar sekalipun. Ketika kita menghadirkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan kita percaya apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kita itu baik adanya, dan Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari jalani kehidupanmu, hadapi setiap tantangan dan ujian pergumulanmu dengan berlandaskan kekuatan yang daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan atas firman-Nya.